Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di saat kita ceramah seperti ini, setan berusaha agar kita tidak dengar ceramah. Setan menggoda kita agar kita tidak dengar dakwah. Dibisiknya kita, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Sesungguhnya orang-orang yang pegang HP saat ini adalah kena golongan sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Simpan dulu HP-nya, Bu. Yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Baru dia simpan. Lebih takut suaminya kawin lagi daripada dibilangi temannya setan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Kepri, Bapak Haji Ansar Ahmad beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya tidak sebut satu demi satu karena beringkas waktu sebab ibu-ibu mulai kepanasan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, di mana peristiwa ini hanya terjadi sepanjang hidup ini, sepanjang sejarah perjalanan dunia ini hanya sekali terjadi. Apa itu? Diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik langit pertama sampai langit ketujuh, menuju ke Sidratil Muntaha, kemudian ke Sabaha, Mustawa, ketemu dengan Allah di aras, lalu kembali ke dunia. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan makin jauh perjalanan, makin lama waktu ditempuh. Tapi perjalanan Isra Mi'raj, perjalanannya bukan cuma di bumi yang kita sebut Isra, tapi juga Mi'raj, naik ke langit. Perjalanannya sangat ringkas. Maka Nabi ketika ceritakan ke orang-orang kafir Quraisy di Mekah, tidak ada yang percaya, bahkan Muhammad dituduh gila. Kenapa? Muhammad katakan, ayuhan nas, wahai manusia, semalam saya dari langit, dari Palestina.
Pagi ini kau ada lagi di sini Muhammad? Dia bilang, ya kau lihat saya toh. Ah, kau gila. Kenapa? Waktu itu dari Mekah Palestina kendaraan paling cepat Pak naik onta. Berapa lama waktu dibutuhkan? 1 bulan. PP 2 bulan. Nah ini Nabi, dia bilang saya tadi malam. Mereka tidak percaya. Ternyata mereka lupa bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang mau, tapi Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, Allah yang ngundang, maka semua fasilitas perjalanan ditanggung sama yang ngundang. Memang ini ibu-ibu cepat mengerti. Saya diundang di Kepri. Tentu yang ngurus semua, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, amplop, tentu dengan isinya. Pak Gubernur, saya pernah salah menerima amplop Pak di Makassar. Buru-buru panitianya, dia kejar saya, panitianya MC Pak. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Wih, dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar ibu. Kan malu saya kalau lama-lama dilihat orang kan. Masuk kantong. Saya duduk di atas mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita ini dek. Saya buka lah itu amplop saya. Astagfirullah. Salah kasih bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Astagfirullah. Pak Gub jangan dicontoh ini Pak Gub ya. Ini contoh yang tidak bagus. Iya. Karena saya undangan, maka ditanggung oleh yang undang. Pak Gubernur nanti tanggal 20 diundang ke Jakarta. Namanya undangan, negara yang undang. Perjalanannya perjalanan dinas, ditanggung sama negara. Allah yang undang Nabi, maka transportasinya Allah yang tanggung. Siapa yang Allah pilih, namanya burak. Nah, ada kejadian. Saya kasih contoh supaya ibu bapak gampang ngerti. Tidak masuk akal tapi terjadi. Pagi-pagi saya ke Jakarta, diundang ceramah. Jam 6 berangkat tinggalkan Makassar. Sampai jam 8 pagi waktu Jakarta. Ceramah jam 10. Selesai ceramah sekitar jam 11. Balik ke Makassar jam 1. Tiba di Makassar jam 4 sore. Belum maghrib saya sudah ada di rumah. Saya gantung bajuku di kamar. Tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantong. Keluar itu semut yang di kantong saya. Dia kumpulkan temannya sama-sama semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saja saya datang dari Jakarta. Dia bilang temannya, jam berapa kau pergi bos? Dia bilang tadi pagi. Sore ada kau lagi di sini? Nggak masuk di akal, kau bohong. Baru kau saja keluar rumah, diinjak ke mobil truk. Nggak masuk akalku. Kata yang di kantong semut. Betul itu yang kau bilang, kalau saya yang jalan. Ini saya numpang di kantongnya Ustadz Das'ad. Dia naik pesawat. Saya nggak pernah keluar-keluar. Tapi betul saya dari Jakarta. Masuk akal nggak bu? Masuk akal nggak? Kalau ini semut mau jalan, tidak mungkin. Tapi dia numpang mujur di kantongnya Das'ad Latif. Dan sekarang di Indonesia bu, banyak kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Mau saya kasih contoh? Mau? Tapi jangan marah ya. Serius jangan marah ya. Bisa ndak orang kapling laut? Bisa ndak? Itu kan tidak masuk akal. Iya toh? Tapi terjadi. Ibu-ibu tahu Singapura? Tahu Singapura? Mana lebih besar Bintan? Mana lebih besar Bintan? Singapura beli pasir dari. Tapi tahu enggak?
Negara paling besar memberi utang Indonesia siapa? Singapura. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, tapi terjadi. Guru besar di bidang hukum diangkat jadi pejabat hukum, malah ditangkap melanggar hukum. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, tapi terjadi. Iya toh? Iya toh? Ada kepala dinas. Kan kamu tahu tadi bilang enggak marah. Ada kepala dinas, tiba-tiba dimutasi. Marah. Kenapa kau marah? Nah bukan kau punya jabatan. Itu sementara. Masuk akal enggak dia mau memiliki jabatan selama-lamanya? Enggak masuk akal, tapi dia mau selama-lamanya. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Sudah. Nah, maka mulailah Nabi diperjalankan. Jadi, ini dulu sebelum diperjalankan. Pertanyaannya, kenapa Nabi diisrakan? Kan itu kalau Bapak Ibu nulis skripsi, ada namanya latar belakang masalah. Ya kan? Ini kalau ijazahnya Bapak Ibu asli. Adakah disebut latar belakang masalah? Nah, kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam itu Ibu, ada 2 tahun aneh-aneh namanya. 1 namanya tahun gajah. Tahun apanya Nabi Bu? Allah Karim. Pak Gubernur, waktu Bapak melantunkan salawat, saya kagum sama Bapak. Saya baru sadar, kenapa Allah paksa saya waktu ikut sama Bapak itu naik mobil. Bapak nyetir mobil sendiri kan waktu itu. Oh ini hikmahnya. Saya tidak salah memilih orang untuk bantu kampanye. Waktu itu kan Bapak yang bawa mobil sendiri ngejar-acar. Oh, Bapak hafal beberapa salawat. Allah Karim, sambutannya santun bicara. Semoga Allah rahmati Bapak. Tadi singkat sambutan. Ibu-ibu ajarkan salawat, ajarkan anak kepada kisah-kisah Nabi. Jarang kita dengar pejabat sambutan begitu. Meskipun ada yang menggelitik sedikit. Katanya tadi ketua apa itu tadi banyak jabatannya. Satu yang Bapak tidak sebut. Istri saya mestinya bilang begitu. Ya kan? Dan ada kata-kata rasa-rasanya bilang, saya juga takut sama istriku. Sama kita Pak. Cuma bedanya kalau orang Melayu takut sama istrinya. Kalau orang Bugis tidak takut sama istri Pak. Cuma istrinya lebih berani. Dia bilang istri saya Pak Gubernur, hei Ustadz, di luar kau boleh singa mimbar. Di luar kau boleh singa panggung. Di rumah Hello Kitty. Dengar ya, kenapa Nabi diisrakan? Tadi disebut tahun duka cita, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Tahun Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang paling mencintai Nabi dan dicintai Nabi meninggal di tahun yang sama. Bayangkan, tahun yang sama meninggal orang 2 dicintainya. Khadijah dan Abu Talib paman beliau. Maka Nabi sedih ditinggal istri sampai Nabi bersabda. Dengar ini ibu-ibu, Bu. Barang siapa seorang istri meninggal dunia
lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Misal ini Bu ya, misal aja ibu duluan meninggal, misal tiba-tiba suamimu berduka, ya Allah, terlalu cepat kau ambil istriku ya Allah. 45 tahun mendampingiku, rasanya baru sebulan ya Allah. Meskipun dia suka ngomel ya Allah, tapi ngomelnya itu yang membuatku betah di rumah. Ya Allah, aku sangat mencintai istri saya ya Allah, separuh jiwaku lenyap ya Allah. Itu kalau begitu, itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, ibu meninggal, suami ibu balik kamar masuk, merdeka! Bu, pesan pertama Isra Mi'raj, jadi istri yang soleha. Apa guna majelis taklim bertahun-tahun, 2 kali sebulan dengar pengajian, kalau tidak punya akhlak kepada suami? Akhlak kepada suami, jangan pernah nada suara lebih kencang dari suami. Itu aturan agama. Tapi suamiku jelek Ustadz, ya takdirmu. Masa gara-gara jelek mukanya suamimu kamu mau kasar? Ya kenapa kau pilih? Tidak ada pilihan lain Ustadz. Ya makanya kau hormati yang tidak ada pilihan lain itu. Ya Bu, boleh marah sama suami, tapi tidak boleh nadanya kasar. Boleh marah sama suami, tapi tidak boleh memaki dan menghina. Karena beban suami di dunia sudah cukup berat buat menanggung ibu. Tanpa kau marah sekalipun, dia sudah terbebani hidupnya. Paling menjengkelkan itu istri kalau dikerjai suaminya. Kau pulang, cepat-cepat pulang. Tunggu dulu ibu, pulang kau cepat. Langsung dia matikan, baru dia bilang, astagfirullah. Nah, dia bayangkan dirinya semua ini. Bu. Ya, lain kali kita bahas soal istri yang soleha. Selesai pelantikan kita minta ibu Dharma Wanita kumpul-kumpul, kita latih istri menjadi istri yang soleha supaya suaminya selamat pegang amanah. Bu, ini yang penting, ipar. Kata Nabi, iparmu adalah maut. Itu bukan film itu hadis tuh Bu. Hati-hati. Ibu punya ipar di rumah, hati-hati. Gimana cara hati-hatinya? 1, jangan biarkan adekmu, kalau itu ipar perempuan, saudara ibu maksudnya, supaya ibu tidak diambil suamimu sama adekmu. Itu banyak terjadi tuh Bu. Nah, maka 1, jangan biarkan adekmu kelihatan auratnya depan suamimu. Dia kan suami saya. Oh, hati-hati. Siapa tahu dia tipikal buaya darat. 2, jangan biarkan dia berduaan. Ibu pergi kerja, suamimu rehat di rumah, kau bilang sama adekmu, tolong rawat kakak ya. Diambil suamimu. Besok-besok ibu-ibu pulang rumah lihat suamimu berduaan sama adekmu, segera keluarkan adekmu kalau kau mau menyelamatkan rumah tanggamu.
Jangan nanti kau menyesal pergi ke kampung ibu sama mamamu. Adekku bu, kenapa dia ambil suamiku? Wah, lebih baik dia kalau dia kuliah, kontrakkan rumah. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah sudah itu, lain masa kita waktu butuh ini khusus bahas ini. Banyak rumah tangga Islam hancur gara-gara ipar. Karena kenapa? Dia tidak tahu bagaimana Islam memelihara ipar di rumah. Bapak saudara-saudara sekalian, Nabi berduka, ditinggal istrinya. Maka Allah panggil malaikat Jibril dan Mikail. Jibril, kau jemput kekasihku Natuna. Sampai lagi di Natuna. Nabi lagi lihat bintang, sampai lagi di bintang. Begitu kecepatannya. Nah, suatu ketika perjalankanlah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi tujuannya mau kemana ibu? Mau naik ke langit. Ada mahasiswa tanya, Ustadz, kenapa mesti ke Palestina lagi? Kan bisa dari Mekah langsung ke langit. Kenapa mesti ke Palestina lagi? Kan tujuannya mau ke langit. Ya, ini kan boros anggaran. Harus ada efisiensi. Papa ngerti juga maksud saya Pak ya. Hati-hati yang suka bikin SPJ palsu. Ya saya biasa lihat kasihan itu sopir. Disuruh pergi tanda tangan. Tahu tanda tangan? Padahal tidak ada perjalanannya, ada SPJ-nya Pak. Bapak nanti yang suka perjalanan SPJ palsu siap-siap masuk neraka juga. Kau jalan-jalan kau neraka. Kau suka jalan-jalan di sana. Sudah jalan. Apa jawaban Allah? Kenapa mesti ke Palestina? Masjidil Aqsa. Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sebagian saja. Allah memilih beberapa chapter-chapter sifat baik dan sifat buruk. Kenapa tidak semua sifat buruk? Kenapa tidak semua sifat baik Allah tampakkan? Karena sifat-sifat buruk ini betul-betul merusak kehidupan. Apa itu? Satu. Dengar baik-baik. Kita pilih-pilih yang ada kaitannya dengan kantor gubernur. Satu. Nabi melihat ada manusia Pak. Badannya manusia begini. Badannya manusia begini Pak. Tapi mukanya ular. Nabi bertanya, ya Rasul, ya Jibril, siapa itu? Cakep betul badannya, mukanya ular, siapa dia? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat. Cari-cari muka. Mau jadi pejabat, Pak Gubernur. Sini Pak. Pak, Allah sudah angkat derajat Bapak. Jangan terlalu menghinakan diri hanya untuk kekuasaan. Orang Melayu punya marwah Pak. Itu beleng-beleng. Itu beleng-beleng. Cikampek, Tasikmalaya, aku bingung saya apa kau dapat itu. Coba kalau salawat. Coba kalau kau salawat. Salawat bareng-bareng itu pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan ketika hujan. Mendapat pahala. Berkah juga kampung kita. Tidak usah cari muka jadi pejabat Pak. Sekolah aja baik-baik. Tunjukkan pekerjaan. Kalau Bapak tidak dikasih jabatan, berarti Bapak dianggap bebannya Bapak tidak cocok. Mobil tua dikasih balap, rusak. Iya kan? Wah kenapa? Dia baru 5 tahun sudah dipromosi. Saya sudah 10 tahun, tidak dipromosi. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1.
Ini betul 5 tahun tapi Pentium 5 Pak. Cepat loading. Syung. Bapak dikasih perintah. Ayo Pak. Nah biasanya gini, yang tidak punya kapasitas, tidak punya kualitas SDM, mau jadi pejabat, maka dia datang menjilat. Yang merusak sistem tata negara kita kalau mental-mental penjilat diangkat jadi pejabat. Dulu zaman Orde Baru ada namanya baper jakat. Kalian diangkat pejabat, ada sistematika strukturnya, ada jenjang kariernya. Kalau Bapak menjilat-jilat, maka Bapak nanti bisa masuk neraka gara-gara jilatannya Bapak. Kata Nabi Musa, lagi berapa Muhammad? 5 bos. Tapi jangan juga kau cari dalam kitab ini 5 bos, tidak ada ini. Ya, ini bahasa dasar. Kata Nabi Musa, masih banyak bro. Nabi kelihatan cerdasnya. Setiap kali saya naik dikurangi 5. Ini tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada sudah. Kuda Pak balik pulang. Sudahlah Musa, nanti diurus di belakang. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada yang hari Jumat saja. Gimana lah jadinya seandainya jadi Pak 50 kali. Bapak bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam. Tidak ada lagi kesempatan jadi gubernur. Sholat aja kita kerja Pak. Mau pergi kampanye. Hayalah sholat. Sholat dulu dong. Mau lagi naik mobil. Hayalah falah. Semuanya lagi Pak. Syukur tinggal 5. Nah, apa hikmahnya? Nabi dalam duka, Nabi dalam sedih, Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak perintah haji. Tapi apa Allah kasih? Sholat. Berarti ketika gundah gulana, cemas, ada masalah, sholatmu sempurnakan. Bapak-bapak, ada masalah, perbaiki sholat. Mau jadi kepala dinas, perbaiki sholat. Sholat aja Pak, perbaiki sholat. Kalau tidak dikasih, berarti tidak baik buat Bapak. Ibu-ibu, ada keinginan perbaiki sholat. Kenapa suamiku suka kasar ke saya? Pasti suamimu tidak sholat. Kenapa anak saya kok tidak nurut? Pasti anakmu tidak sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Berarti mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya datang ke Kepri. Begitu sampai saya di Batam, Pak Gubernur, saya lagi ada di Batam nih kasihan. Saya mau pergi keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku Pak Gub. Pak Gub katakan, tenang Pak Ustadz. Cuma saya lagi di Jakarta, tapi tidak usah cemas. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada dasat di Batam, tolong urus kendaraannya. Siap Pak. Tolong kasih mobil yang baik, isi bensin, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Nah. 30 menit kemudian, datang ajudan. Izin Pak Ustadz, ini ada kendaraan dari Pak Gubernur, silakan Pak Ustadz gunakan selama di Batam. Ini ada juga bensin sudah full, ada sopir, ini ada pembeli titipan oleh-oleh. Wah, selesai urusan saya di Kepri. Kenapa? Saya akrab sahabat dengan Gubernur Kepri. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Pak Gubernur, tidak pernah kenalan, tidak pernah dengar namanya. Mendarat di Batam. Assalamualaikum Pak Gubernur. Saya lagi di Batam, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Gubernur? Siapa? Ajudan? Bukan, siapa? Kapolres. Pak Kapolres, ada penipu itu di bandara, tolong tangkap segera. Tidak kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Pasti penipu itu.
Begitu juga dalam hidup ini. Kau tidak pernah sholat. Sholatmu hanya hari Jumat. Paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam hidupmu, kok ya Allah capek sudah saya menghadapi masalah saya ini ya Allah. Kenapa hidup saya penuh masalah? Capek sudah saya ya Allah. Allah sampaikan, malaikat karena sudah capek hidup cabut nyawanya. Jadi Bu, perbaiki aja sholat. Ada masalahmu pasti sholatmu tidak beres. Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Saya kasih lagi contoh soal sholat. Ini Pak Gubernur punya ajudan. Coba kalau Pak Gubernur panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi duduk, makan kacang, langsung lompat. Siap Pak Gubernur. Kalau perlu dia makan dengan sisinya. Siapa? Siap perintah Pak. Iya toh? Pak Gubernur paling 10 tahun. Begitu takutnya ajudan. Kira-kira ada enggak ajudan dipanggil sama Pak Gubernur? Ajudan! Tunggu dulu Pak Gub. Hei ajudan! Bapak enggak lihat saya sibuk? Wow. Mana kau ajudan? Mana kau ajudan? Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kamu? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Hebatnya gubernur aja kau tidak berani bilang tunggu. Kenapa Tuhanmu tunggu? Kurang ajarnya lagi. Dari subuh dia suruh tunggu. Sampai Isya tidak datang-datang. Pantas. 30 tahun kau jadi pegawai tidak bisa lepas dari kredit. Mana ada pegawai tidak ada kreditnya? Tanggal katanya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 agak turun sedikit. Sari mie. 21 sampai 30 paling turun sari don. Obat sakit kepala. Cicilan sudah, gaji sudah habis, cicilan belum lunas. Kok tahu Ustaz? Ya saya juga pegawai Pak. Saya pula ditanya, saya di kampung. Berapa gajimu dasar? 9 koma. Hebat sekali ya. Sunya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Saudara-saudara sekalian, kalau mau hidupmu lebih nyaman, perbaiki sholat. Pak Gubernur Raja tidak berani kau bilang tunggu. Masa Allah yang memberimu segala-galanya kau suruh tunggu? Sholat aja. Gampang bagi Allah menyempurnakan hidupmu. Ustaz, saya sudah sholat. Kok hidupku susah? Betul kau susah. Karena sholatmu tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Rasanya baru kita sholat duhur. Kok enggak ikhlas? Kau ketawa karena kau semua begitu. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak sempurna wudumu. Gara-gara apa? Make up. Karena terlalu tebal airnya wudunya ibu-ibu begini. Beleng-beleng. Ustaz, saya betul sholat. Saya rajin sholat Ustaz, tapi kok selalu betul kok sholat, tapi main-main. Mana caranya sholat? Nah, sholatnya begini. Ini caranya sholat dia. Allah. Sholat gak semangat betul.
Ibu bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kok. Dalam hati bapak, gue banget itu tuh. Sholat bukan ingat Allah, tapi apa? Ingat duit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200 ribu. Beli pulsa 100 ribu. Beli bensin 50. Mana 50 ya? Mulai diperiksa semua itu kantongnya. Kalau masih begini gaya kita sholat, wajar 30 tahun kita sholat tapi akhlak kita masih rusak. Tidak mungkin Allah sampaikan dalam Quran, inna sholata tanha anil fasya wal munkar, kalau memang itu tidak betul. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika ada gundah gulana, perbaiki sholat. Ada masalah, perbaiki sholat. Dan demi Allah tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat Pak dalam hidup ini. Waktu kita sarjana apa masalah kita? Kita mau sarjana. Sudah sarjana apa masalah kita? Mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri. Apa masalahnya selesai? Tidak. Apa? Mau juga kita jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak Pak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Makin besar masalahnya. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak Pak, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, ditangkap KPK. Mana tidak ada masalahnya. Ini yang lagi ceramah Bu, Ibu pikir tidak ada masalah saya. Masalah saya paling banyak Pak. Kadang-kala ditipu. Ini cuma 2 jam Ustadz perjalanan paling lama. Tahu-taunya 9 jam. Allah. Kenapa kau bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, Ustaz tidak mau datang. Di tengah jalan saya ditinggal mobil, Pak Gubernur. Pernah saya Pak. Di tengah jam 1 dini hari. Jadi mobil itu mobil Land Cruiser tinggi kan. Sopirnya turun. Saya kan tidur saya di barisan kedua. Saya tidur. Begitu saya tidur, kenapa mobil singgah? Saya lihat, sopir singgah kencing. Dia turun sebelah kanan. Saya turun juga lah, saya mau kencing juga. Saya turun sebelah kiri. Sopir tadi lihat saya tidur. Jadi saya kencing. Saya bilang dalam hati, sekalinya sopir tidak tahu saya ini lagi kencing juga. Begitu saya kencing, benar jalan mobil. Apalagi sudah pergi Pak. Tutup. Saya mau telepon, HP di mobil. Saya putih-putih Pak. Baju dalam putih, ini putih, semua putih. Tidak ada satupun mobil yang mau mengambil saya. Dikira saya pocong. Waktu itu belum viral jadi barang tidak kenal saya. Saya mau tengah jalan, saya bilang nanti dikira betul saya pocong bisa ditabrak saya malam-malam. Jam 1 dini hari, gerimis, jam 1 dini hari Pak, gerimis pula. Jam 6.15 baru sadar itu sopir. Jam azan subuh, dia balik lihat. Pak Ustadz subuh. Mana Pak Ustadz? Jam 6.15 baru sampai kembali. Begitu dia turun, saya mau tempeleng. Tapi saya lihat, lebih besar dari saya ini. Tapi masalah saya paling besar sekarang Bu. Banyak janda-janda curhat. Allah. Ustadz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa Ustadz? Ku kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam. Saya penceramah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, Allah cuma minta. Ista'inu bis sabri was sholat. Sabar, perbaiki sholat. Saya yakin kita datang berkumpul di sini, niat Pak Gubernur agar kita bisa mengambil nilai-nilai spiritual dalam kejadian Isra Mi'raj ini. Satu di antara yang paling penting adalah, ayo saling mengingatkan ketika kita lupa sholat. Yang paling penting lagi, kita ayo sama-sama memelihara sholat jamaah.
Kalau sholat di kampung negeri ini dipelihara pegawai-pegawainya, mulai dari Pak Gubernurnya, pelihara sholatnya dengan baik, mustahil Allah sengsarakan kampung ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Hari ini Allah buktikan kasih sayangnya. Meskipun panas, tapi matahari tidak menyengat. Bahkan angin sepoi-sepoi datang. Kenapa? Karena kita menyebut kisah Isra Mi'rajnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kejadian Isra Mi'raj ini menjadi inspirasi buat kita. Dan paling penting, mari pelihara sholat. Kalau mampu kita sholat berjamaah. Tidak ada gunanya kita peringati tiap tahun Isra Mi'raj kalau pada akhirnya sholat masih sering kita lalaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Ini saja yang kita sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah pastabikul khairat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Mohon izin untuk mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di pulau ini kami hidup ya Allah. Berkahi pulau ini ya Allah. Rahmati pulau ini ya Allah. Lindungi orang-orang yang hidup di atasnya ya Allah. Munculkan segala keberkahan yang ada di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang maha melindungi. Lindungi kami semua ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sesat. Jangan Engkau biarkan kami larut dalam maksiat. Tegurlah kami jika kami salah ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertobat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan Kepri ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Engkau yang beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih kami ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan kemampuan kepadanya melaksanakan yang hak. Tunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan keberanian memberantas kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.